Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salam ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa taraham wa tahannan ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Hadaratul afadil sadatil masyayikh wal asatidzah al-aizza wa fil muqaddimah sahibul fadilah Sayyidi Syekh Abdul Wahab Zahid di Maizu. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Mujiono dari KBRI, Bapak Suripto dari KMI, dan para umara masajid, para pimpinan-pimpinan organisasi kita di Korea, teristimewa Anda semua, saudara-saudaraku yang berbahagia, rahimakumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya hari ini sowan saudara-saudara sekalian di Changwon ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala, barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Saya juga mengajak Anda sekalian untuk terus bersyukur kepada Allah Ta'ala karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hambanya yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mengimani Allah Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan dan mengimani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Ini perlu kita syukuri karena ini nikmat yang terbesar. Saya kemarin di Ansan mengatakan bahwa ada orang yang sebetulnya lebih pantas untuk iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kita ini. Kita ini apa? Kita itu dari Nabi Muhammad jauh sekali. Masih 9 jam naik pesawat itu dari Indonesia. Jauh. Dari segi tempat kita jauh. Dari segi bahasa jauh. Ini yang dari Wonogiri, Sragen segala macam itu bahasanya Hono Coroko, Doto Sawolo Monggo Botong, ndak bisa ain, ndak bisa dot. Makanya kalau sembahyang Robil ngalamin. Makanya Ramadan dibilang Ramlan, Murtado disebut Murtolo, Ridho jadi Rilo. Bahasanya memang lain. Dari segi tempat jauh, dari segi mulut jauh, dari segi warna kulit jauh juga. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kulitnya putih semua bang,
putih agak kemerah-merahan. Jadi kalau kena sinar matahari kemerah-merahan. Sementara kita kulitnya sawo bosok. Jauh dari segi tempat jauh, dari segi bahasa jauh, dari segi kulit jauh, mungkin masih ada famili. Sepupu apa mindoan apa enggak ada. Kita enggak ada. Mungkin Syekh Abdul Wahab ini mungkin masih ada lah gitu, agak jauh gitu. Tapi kita ini jauh sekali. Dari segi rupa ya jauh juga. Kanjeng Nabi itu bangil, mancung hidungnya manis. Kita mancung tapi ke dalam. Dari segi famili tidak, jauh tidak, tetangga tidak, bahasa tidak, apa-apanya tidak. Bagaimana kita bisa ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sementara ada orang yang sangat dekat dengan Rasulullah secara fisik, dia tetangga pet, cara Jawanya tetangga pet, pet ini. Sini rumahnya, sini rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kulitnya putih kemerah-merah, hidungnya mancung. Tidak hanya itu saja, dia pamannya Rasulullah Cer. Bahasa Jawanya Cer itu karena dia adalah saudaranya Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah itu ayahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu saja, orang ini berbesanan dengan Rasulullah, anak dua. Dia punya anak laki-laki dua, dikawinkan dengan putri Kanjeng Rasul dua, yaitu Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Ini luar biasa dekatnya, dekat dari segi bahasa, dari segi kulit, dari segi rupa, dari tetangga, sampai saudara dan berbesanan dua. Ini orang ketika diajak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengimani Allah sebagai satu-satunya Tuhan, dia bukan hanya tidak mau, tapi misui Kanjeng Nabi, bahasa Jawanya, mencaci Kanjeng Nabi. Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Kamu ini, kita orang tua-tua kamu kumpulkan, kamu ajak begini. Masa enak-enak Tuhan banyak kok kamu suruh Tuhan satu aja. Marah-marah tuh. Bayangkan. Anda sudah kenal kan orang itu? Sudah ya? Itu yang disebut-sebut dalam Al-Quran, karena dia mengatakan tabban laka ya Muhammad. Tuhan menyebut tabbat yada Abi Lahab. Yang namanya Abu Lahab itu adalah kakaknya Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah itu ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetangga dan besanan anak dua. Begitu diajak Nabi Muhammad untuk la ilaha illallah, langsung anaknya laki-laki dua dipanggil. Kamu ceraikan, itu istri kamu. Kalau tidak, kamu tak, aku anak. Tanyakan kepada orang-orang yang pinter-pinter itu, profesor-profesor itu, untuk menjelaskan bagaimana Abu Lahab yang begitu dekat kok tidak iman kepada Muhammad, sedangkan ini orang Sragen, Ponorogo kok iman. Coba tanyakan kepada mereka, tidak akan bisa menjawab. Kalau tanya kepada saya, jawabannya gampang. Ya itulah maunya Allah Ta'ala. Itu maunya Allah Ta'ala. Gusti Allah itu bahasa gaulnya maha semau gue. Ya semau gue. Abu Lahab meskipun paman, meskipun besan Rasulullah, tidak iman, tidak urusan. Kata beliau kata Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Allah lah yang memberi hidayah. Karena Allah yang beri hidayah, maka semau Allah. Lah kebetulan Allah mengendaki kita ini, yang tidak mirip apa-apa, tidak dekat, tidak apa. Tiba-tiba kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini suatu
kenikmatan yang luar biasa yang perlu kita syukuri. Kita dipilih. Jadi secara hakikat kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita syukuri. Yang kedua, kita harus bersyukur bahwa pemimpin agung kita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia. Fadhal. Masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Now I go Chandu. Please come to Chandu, okay? Assalamualaikum. Kita lebih bersyukur lagi karena kita mempunyai pemimpin agung, panutan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia seperti kita. Ini harus kita syukuri. Karena kita manusia, pemimpin kita manusia, jadi kita mengikuti enak. Kita ini manusia mengikuti manusia enak. Coba sampean mengikuti kuda, sulit sampean. Lari kenceng tiba-tiba berhenti, belok, tidak karu-karuan. Apalagi mengikuti monyet, tambah repot lagi dia, jalan, loncat dan segala macam. Yang kita ikuti adalah manusia seperti kita. Bukan hanya manusia saja, manusia yang mengerti manusia. Sekarang ini banyak pemimpin yang kelihatannya manusia, kelihatannya, tapi nggak ngerti manusia. Kalau pemimpin kita itu ada manusia yang ngerti manusia. Ada pemimpin itu ustadz, kiai, tampaknya manusia, tapi nggak ngerti manusia. Ada orang datang, kiai, ustadz, saya ini kok sumpek terus, ini dada saya kok sempit, mbok kasih doa apa-apalah, amalan apa kiai supaya saya tenang hati saya. Oh ya, baik. Ini ya, habis sholat kamu baca ini ayat kursi 35.000 aja ya. Ini meskipun dipanggil kiai, begitu ustadz, tapi nggak ngerti manusia. Dikiranya manusia itu ya seperti dia. Kalau nggak seperti dia bukan manusia. Ini banyak orang gitu itu. Kalau nggak seperti dia bukan manusia. Karena nggak ngerti manusia. Nggak ngerti. Mentang-mentang dia ahli wiridan, suka berzikir. Ada orang minta wiridan kasih 35.000. Semaput ini. Baca Fatihah aja masih gratul-gratul. Lu baca ayat kursi 35.000. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang mengerti manusia. Manusia itu macam-macam. Ada yang seperti kiai, ada yang seperti ustadz, ada yang seperti, jadi kayak anak sekolah itu, mulai dari PAUD, TK, SD. Kalau yang tidak tahu manusia, dikiranya manusia itu satu, maka semuanya digebyah-uyah, kamu jahanam karena kamu nggak sholat, nggak diurus dulu, kenapa nggak sholat? Tidak diurus, pokoknya kamu nggak sholat, jahanam. Ini orang nggak ngerti orang. Kalau nggak ngerti, bawa kenalan dulu. Kamu nggak sholat ngapain? Ada orang yang nggak sholat itu gara-gara nggak punya sarung. Ada. Karena dikiranya sahnya sholat itu pakai sarung. Ada yang begitu. Saya mempunyai kawan, orangnya kaya sekali. Istrinya cantik pakai jilbab,
dia puasa Senin Kemis. Senin Kemis puasa dia. Dia datang ke saya, Gus, sampean tahu sendiri saya itu kaya sekali. Rumah saya saja 2, mobil saya 3, selepan saya 4. Saya puasa Senin Kemis, tapi kok ini kok kadang-kadang saya itu seperti sumpah gitu, tidak tenang gitu. Kenapa saya kadang-kadang begitu, sesek dada saya ini, tidak ada apa-apa, sesek. Terus saya tebak saja, mungkin sampean ini masih perlu meningkatkan kualitas sholat sampean. Kalau kemarin sampean sholat ngelamunnya 99%, kurangilah itu. Jadi ngelamunnya 70% lah gitu. Masa mulai Allahu Akbar terus ngelamun, nggak keingat Gusti Allah belas. Saya bilang begitu, tiba-tiba dia bilang kan, loh, kalau sholat memang saya belum menjalankan, Gus. La ilaha illallah. Jadi dia belum sholat. Loh, sampean belum sholat. Loh, sampean poso Senin Kemis, nggak sholat. Ya kan kalau poso kan gampang, asal tidak makan saja. Lah kalau sholat, lah sholat itu sulit ya. Saya tahunya cuma Fatihah tok. Loh, bagaimana sampean itu? Sholat itu bacaannya ya Fatihah tok itu. Masak Kiai. Loh, sampean panggil saya Kiai kok sampean masak-masak ya. Berarti begitu percaya sampean itu. Kalau tidak percaya tanyakan orang kiai-kiai Indonesia ini, sampean tanyai semua. Fatihah itu yang kamu sudah bisa kok. Jangankan Fatihah, kamu belum bisa Fatihah, bisanya baru Allahu Akbar. Karena sering dengar kalau orang demo Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hasil, mau sholat gampang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah Allah Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah, Allahu Akbar. Sami Allah belum bisa, Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar. Antum Allahu Akbar kan sudah. Wong memang bisanya baru Allahu Akbar, mau apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masak, masih bilang masak saja. Loh, itu saya lihat itu kalau orang sholat itu kalau rukuk sujud kok umi-umi. Umi-umi bahasa Indonesianya apa? Mulutnya kok gerak-gerak gitu. Loh, sampai umi-umi juga boleh, saya bilang gitu. Lah apa yang saya umi-umikan? Lah ada apa enggak yang sampai umi-umikan? Kalau enggak ada ya enggak usah umi-umi gitu. Wong itu yang umi-umi itu karena ada yang diumi-umikan. Jadi ada orang yang nggak sholat itu karena menyangka sholat itu sulit. Jadi kita tidak boleh kebiahu ya, kita selidiki dulu kenapa dia tidak sholat. Jadi Gusti Allah Ta'ala itu ngutus manusia yang paling manusia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk diikuti manusia seperti kita ini. Ngerti manusia. Ini kalau orangnya baru masuk Islam, udah disuruh macam-macam sama Kanjeng Rasul sudah. Kalau saya sholat saja, kemudian kalau Ramadan puasa, terus sudah, enggak zakat saya enggak punya, haji saya enggak punya. Saya bisa masuk surga apa enggak? Ya bisa masuk kamu. Itu gampang. Karena orang yang ngerti manusia itu tahu kalau manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkat TK, ada yang tingkat SD, SMP, SMA, begitu. Jangan dikebiahuan. Untunglah pemimpin agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang mengerti manusia. Anjing Nabi Muhammad itu tidak pernah
salat sampai makmumnya capek nunggu bangkit dari sujud, tidak pernah itu. Ada itu yang kiai yang kalau sujud itu makmumnya sampai ketiduran juga ada. Karena yang ngimami itu beranggapan bahwa manusia itu seperti dia. Kalau dia kuat sujud seberapa jam, makmumnya mestinya harus kuat. Ada yang pemimpin yang kelihatannya manusia, ya agak ngerti manusia tapi tidak memanusiakan manusia. Ada. Saya itu pernah ngurus urusan di Indonesia. Di Indonesia itu ngurus urusan, enggak usah saya sebutkan kantornya, nanti sampean cari nanti. Pak Mujiono nanti cari nanti. Pokoknya ada kantor, saya ngurus. Karena mau cari paspor lah gampangnya gitu, seperti itu. Wah, ini pegawainya itu duduk di kursi yang di sini, terus di sini ini ada meja panjang. Masyarakat yang akan urusan dari sana, dia di sini. Di belakangnya sini ada komputer. Nah, pada waktu itu ketika saya datang, dia sedang menghadap komputer ini. Entah sibuk apa, pokoknya dia menghadap ke sana. Saya datang, Pak, saya mau ambil formulir di mana, Pak? Nengok aja tidak. Nggak nengok. Ya tetap saya pikir, oh ini barangkali kopok ini. Saya kencengin suara saya, Pak, di mana mencari formulir ini? Saya mau ambil formulir di mana? Masih nggak noleh. Ini katanya ini abdi masyarakat. Kan abdi masyarakat itu anunya. Nah, abdi masyarakat, saya kan majikannya masyarakat. Saya masyarakat. Dia kan abdi saya. Mung saya masyarakat. Mestinya saya datang harus ada urusan apa gitu. Mestinya begitu. Kok enggak noleh aja tidak? Ini gimana ini? Omongannya dengan pelakunya enggak sama. Pameonya abdi masyarakat. Tapi masyarakat datang dicuekin. Sekali lagi saya kencengan lagi. Pak, ambil formulir di mana? Dia tampil ndak noleh, tangannya gini. Ini kalau saya ndak warga negara yang baik, tak pencoloti. Tangannya begini sambil tidak noleh. Karena saya warga negara yang baik, jadi saya ikuti telunjuknya itu. Saya ke sana. Tapi sebelum ke sana saya mau lihat sesibuk apa sih dia kok sampai majikannya datang ndak diurus ini, dicuekin ini. Saya lihat ini. Saya lihat komputernya aja. La ilaha illallah, main game. Ini yang negara merosot ini ya, ini orang-orang yang kayak gini dibayari rakyat tapi kelakuannya kayak gitu. Saya terus ke sana mau ambil formulir, saya duduk, saya ngisi formulir, dungkruk ini. Tiba-tiba saya dengar suara dari belakang saya ini. Pertanyaannya aneh. Maaf, Bapak Gusmus ya? Gitu. Pertanyaan aneh. Wis nganggo Bapak nganggo Gus pisan. Baru mangsane Gus iku apa? Bapak Gusmus ya? Diulangi 2 kali saya noleh. Ya, ada apa? Ternyata orang yang tadi itu main game di sana. Saka aku ya menungso ya rada menciring ini. Ada apa? Dia begitu, halo. Bapak Gusmus diminta ke ruang kepala. Lah ada apa? Bapak kepala ingin ketemu. Di mana ruangnya?
Ya, mari. Kula dherekake bahasa Jawa. Kula dherekake apa bahasa Indonesia nih. Mari saya antarkan Pak. Terno, saya diantar ke kamarnya kepala itu. Kepalanya begitu tahu saya terus langsung berdiri, saya dipeluk. Terus bos ngapain? Kok datang ke sini ada apa? Ini mau urusan. Oh, enggak nimbali saja, mau datang segala macam macam. Wah, ini yang tadi itu gini aja gini. Digetak sama kepala. Loh kok diam saja? Ini Gusmus bikinkan kopi. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Gelo saya yang tadi hilang sama sekali. Saya pikir untung saya punya Gusmus. Kalau saya nggak punya Gusmus itu diklewer tenan. Dicuekin sampai siang saya. Jadi ada orang itu yang menghormati Gusnya, nggak menghormati orangnya, nggak ngomongno Gusmus, nggak ngomongno wongnya ini. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, siapapun yang datang kepada beliau, jembel atau pejabat diterima sebagai manusia, karena manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaqad karramna bani Adam. Jadi kita itu mulia sebagai manusia. Siapapun yang datang kepada Rasulullah akan diterima dan dihormati, dimuliakan karena manusia. Nah, lebih bersyukurnya lagi, sampai perhatikan, karena Rasulullah itu manusia yang ngerti manusia dan memanusiakan manusia, maka perintahnya tidak ada yang memberatkan manusia. Sampai cari apa perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberatkan Anda? Tidak ada. Cari, tidak ada. Syahadat, sekarang semua orang syahadat. Orang di paling tidak secara pikiran, secara keyakinan mereka percaya tidak ada Tuhan selain Allah. Tinggal asyhadu alla ilaha illallah. Tadi ini Ahmad yang Korea tadi mengatakan bahwa Korea ini sebetulnya sudah tinggal syahadatnya tok. Banyak sekali orang-orang yang tinggal syahadatnya tok. Gampang, tinggal syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Salat berat apa ringan itu salat itu? Salat itu kalau sampean paling nggak ada 5 menit. Kalau nggak percaya coba silahkan salat, tungguin saya nanti. Nggak ada 5 menit. Nggak ada 5 menit. Apalagi yang punya kebiasaan inna atau inna sama kulhu aja itu. 2 menit selesai. Zakat yang punya setelah setahun satu nisab baru. Kalau belum setahun tidak cukup, ya enggak. Haji yang mampu, tidak mampu enggak wajib, udah. Dan yang lebih enteng lagi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap memerintahkan kepada kita selalu diembel-embeli, semampumu. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kepadamu sesuatu, kerjakanlah semampumu. Ini yang membuat enteng di sini. Enggak mampu, enggak mampu harus kamu kerjakan. Kalau enggak tempeleng. Enggak gitu. Dan itu sesuai dengan firman Allah sendiri di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kalian semua semampu kalian. Semampunya begini ya, bagaimana lagi? Saya bisanya cuma sholat pakai Fatihah tok, yang lain belum bisa, ya silahkan. Allah Ta'ala itu salah satu namanya Syakur. Ini yang kadang-kadang orang lupa.
Allah Ta'ala itu salah satu asmanya adalah Syakur. Syakur itu kalau untuk manusia itu orang yang pandai berterima kasih. Kalau syakur untuk manusia. Tapi kalau untuk Allah itu apa itu? Bahasa Indonesianya apa? Kalau syakur untuk Allah itu. Ini tanya Amir-Amir itu. Apa? Maha apa itu? Syakur itu maha apa? Apa? Pak Ustadz, maha nerimakin. Kalau bahasa Jawa setengah Indonesia saya tahu maha nerimakin. Jadi kalau sampean itu tidak niat menentang Allah Ta'ala, sudah berusaha sekuat sampean bisanya begitu, diterima sampai Gusti Allah. Wes. Wong Sragen ini lumayan gitu. Wong Ponorogo gelem ngene wis apik. Wong Indonesia ngono iku pas swarga gitu. Yang kadang-kadang pertentangan itu kan kita. Bukan kita lah yang kadang-kadang dipanggil ustadz bareng itu loh, kiai itu. Saking khawatirnya sama kita, itu mereka khawatir sama kita itu ini neraka. Jadi mereka terus pertentangan. Nah begitu, neraka namanya digeraji kepalamu. Itu yang ketakutan itu. Sholat kok begitu? Ada kan yang pertentangan gitu. Saya pernah sholat itu di masjid itu, pundak saya dia diginikan. Habis sholat saya diberitahu, sampai enggak tahu fatwa yang terakhir. Fatwanya siapa? Fatwanya komputer itu. Ada syekh komputer mengatakan kamakola komputer. Kok katanya sekarang itu pindah ke sana, kiblatnya itu. Jadi sampai agak ke sini. Itu sampai di Indonesia gara-gara fatwanya Ustadz komputer ini. Itu ada yang pengimaman itu dirombak kok. Lu sampai ini mau ngapain? Ini mau rombak pengimaman. Ada apa? Ini menurut Ustadz komputer itu sekarang menceng ke sana sedikit. Ini kurang menceng. Lu sampean kok ngapain kok capek-capek bongkar pengimaman bar? Sajadahnya saja kamu geser kan bisa kok. La ilaha illallah.